Ya, halo, kita bersama dengan eh, perempuan politisi Lampung, program Lada Damar, saya Iin Zakaria, dan dua orang politisi perempuan Lampung yang sudah hadir di Dijo Cafe saat ini. Ada dua. Yang pertama jauh-jauh dari Lampung Timur. Siapakah dia? Siapa Mbak? Coba kenalan dulu kita. Halo, saya Indah Lestari dari Lampung Timur. Dari Lampung Timur, tepatnya dari mana Mbak? Di Kecamatan Waibungur, di ujungnya Lampung Di Timur. ujungnya Lampung Timur, teman-teman. Nah, yang cantik satu ini, mama kita yang cantik ini juga seorang politisi perempuan. Kenalin diri dulu dong, Bu. Halo, Assalamualaikum. Saya Ibu Nadia, biasa dipanggil dengan Umi Nadia. Umi Nadia. Saya dari Partai P3 Bandar Lampung. P3 Bandar Lampung. Kalau Mbak Indah tadi dari PAN ya. Kita punya dua nih, ada sama-sama P. Ada Partai Amanat Nasional dan ada Partai Persatuan Pembangunan. P3 ini cukup lama ya. Iya, partai lama. Dari awal demokrasi dimulai di Indonesia nih kayaknya nih P3 sudah ada. Saya kecil dulu sudah dengar ada P3 sebelum nyoblos. Iya, lambangnya Ka'bah itu. Kalau PAN itu lambangnya matahari, shining glow. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang politik nih ya. Politik yang pada saat ini kita tidak bisa pungkiri bahwa perempuan juga sekarang sudah hadir di dalam kancah politik. Nah, bincang kita pagi ini adalah tentang temanya adalah dari rumah menuju panggung politik. Aduh, ini luar biasa nih, aku mendengar kata-kata rumahnya agak berat nih ya Bun ya, kita ya Bun ya. Soalnya gimana ya? Dilema. Dari Kak Indah dulu deh, Kak Indah. Kak Indah itu ceritain deh pengalamannya. Dari awal sekali itu di rumah itu ngapain? Pokoknya tentang kesehariannya Kak Indah di rumah. Terus kenapa kok bisa sampai sekarang tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, memilih proses panjangnya itu gimana sih? Ya, gini. Jadi dulu ya bisa dibilang ibu rumah tangga biasa. Tapi saya dari kecil memang berpikir soal bagaimana perempuan itu punya kekuatan ekonomi. Punya kekuatan. Oh, itu dulu. Iya. Itu dulu ya. Iya, punya kekuatan ekonomi sehingga ketika saya waktu itu hanya sebagai ibu rumah tangga, saya juga punya usaha. Oke. Saya menjahit, kemudian juga menerima pesanan catering. Sabar bentar, bisa Nah, minta seperti bikin itu. jahitan dong. Bisa Kalau jauh sampai sekarang iya, masih biasa, tapi untuk sendiri aja. Untuk sendiri, nggak oke. sanggup karena takut Waktu tidak ya, udah ada waktu ya, Kak Indah ya, nggak udah ya. sesuai jadwal seperti itu. Nah, kemudian dari situ sih mulai ini terbersit gini. Tapi kok kayaknya dengan keadaan ibaratnya secara ekonomi nih sudahlah mandiri gitu ya. Tapi kayaknya penghargaan terhadap istri itu masih tetap kurang. Maksudnya gini. Oke. Udah kerja nih istri ya. Tapi tetap aja Ya kayaknya tetap aja dianggap bahwa itu tidak membantu apa-apa di rumah. tidak berarti. Tidak berarti. Terutamanya dalam pengambilan keputusan gitu. Oke, baiklah. Catat pengambilan keputusan. Ya itu. Itu Iya. yang melatar belakangi. Jadi itu yang membuat Kak Indah kemudian mulai masuk ke organisasi perempuan atau gimana? Iya, mula-mulanya masuk ke organisasi perempuan dulu. Untuk Apa itu namanya, Kak? Aku Gerakan nggak tahu ya, padahal Gerakan baru- Perempuan Lampung. Kita tahun berapa nih, Kak ya? Tahun Apa banget ya, Kak? Saya mulai bergabung 2008. 2008 di Gerakan Perempuan Lampung di Lampung Timur ya, waktu itu ya. Sehingga tahun 2000 setelah 2 tahun setelah itu lahirlah Perempuan Timur. Lahirlah Perempuan Timur. Oke. Yang- Berarti Kak Indah itu pertama itu memang sebagai ibu rumah tangga biasa, kemudian mulai berpikir soal bahwa ibu rumah tangga pun itu harus punya kekuatan ekonomi. Dan untuk punya kekuatan ekonomi, kita bisa menuju kesetaraan ya dalam rumah tangga. Tapi itu juga dirasa belum cukup. Belum cukup untuk menjadikan perempuan juga sebagai pengambil keputusan, orang yang dipercaya untuk sharing pendapat, untuk mengambil keputusan di rumah ataupun di suatu tempat gitu ya, di luar dari rumah. Maka Kak Indah bergabung dengan organisasi perempuan
perempuan gerakan perempuan Lampung, dan pada berapa tahun berikutnya? 2 tahun berikutnya 2 tahun lahir perempuan timur. Lahirlah perempuan timur, dan itu Kak Indah di sana. Iya. Kau pasti yang mempelopori itu kan? Aku dan teman-teman. Oh, Waktu iya. itu Mbak Rani. Ada Mbak Rani, Kak Indah, aku ingat banget. Iya. Oke Kak Indah, kita skip dulu deh obrolan Kak Indah tentang gerakan perempuan Lampung itu. Kita ke Bunda. Bun, Iya. aku kok jadi lali, manggilnya aku harus apa? Bunda Panggil apa? biasa dipanggil saya Umi Nadia. Umi Nadia. Oke, Umi ini identik banget dengan mama-mama di rumah ya. Umi. Umi. Apa yang mendorong Umi itu? Nih, Umi punya anak berapa? Anak saya 1. Satu ya Umi ya. Satu ya. Tapi saya juga pasti repot ya Oh iya. Nah, di umur berapa Umi mulai terbersit? Kayaknya nih aku butuh keluar nih dari rumah dan mulai menuju ke gerakan-gerakan perempuan gitu. Ikut terlibat di dalam situ. Kebetulan juga nih kalau kita flashback ke belakang, emang saya itu ya memang senang di organisasi dan senang juga untuk bersilaturahmi ya gitu ya, cari teman-teman. Ya dulu memang basic dulu saya itu ya saya ini pernah jadi apa ya sebagai korban KDRT gitu ya. Oh iya. Jadi itu ada inspirasi masuk partai, saya ingin punya wadah untuk kedepannya. Saya itu ingin memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Oke, Umi, aku mau peluk Umi dulu deh ya. Aduh, oke. Oke, Umi. Jadi Umi pernah mengalami korban KDRT, Iya, dan betul. itu yang membuat Umi merasa bahwa perempuan tuh harus berdaya. Iya betul, saya ingin menjadi perempuan berdaya dan untuk memperdayakan perempuan-perempuan yang ada di Yang sekitar saya. ada di sekitar kita, betul banget Umi. Dan itu yang membuat Umi kemudian masuk ke dalam benar. organisasi apa dulu Umi pertama? Saya dulu tuh saya masuk di organisasi BKOW Provinsi Lampung. Oh, BKOW, oke. Saya itu 2 periode sebagai pengurus di sana ya. Nah, itu memang dulu saya basic, saya kebetulan memang dulu saya ini sekarang pernah pernah di sports. Pernah divorce kan, Umi pernah divorce. Kemudian, tapi Umi tetap ya. Oh, saya dengan Tetap ya? saya dihina aja, apa saya itu menunjukkan saya harus bangkit kembali. Oke. Saya pernah terpuruk Tepuk tangan dong jatuh. buat perempuan Lampung hebat satu ini. Umi aku speechless deh kalau ngomongin gitu. Perempuan itu memang luar biasa ya Saya Umi. bangkit bagaimana ya, saya pernah mengalami masa jaya, saya pernah juga Dan di bawah. terpuruk sekali. Iya, pernah gitu saya. Jadi saya sekarang bangkit bagaimana saya membuktikan bahwa saya itu tidak sehina yang mereka tunjukkan ke saya, bagaimana itu. Amin, pokoknya memang harus sip banget Umi. Nah, kemudian dari BKOW, Ya. Umi kemana? Saya setelah itu saya masuk ke awal dari masuk BKW, kita kan BKW itu ada organisasi wanita ya. Itu saya awalnya masuk dari Persatuan Istri Insinyur Indonesia. Oke. Terus saya pernah periode berikutnya karena saya divorce, saya kan nggak mungkin bawa nama. Nggak mungkin bawa lagi nama itu kan. Akhirnya karena saya dianggap saya berpotensi, saya ditarik ke BKW. Puan. Oh, Puan. Provinsi Lampung di bawah Mbak Siti Hajar dulu di PAN. Iya. Setelah itu saya di situ. Setelah saya kan ya nama juga kita, saya juga berjuang untuk mencari ekonomi karena Iya, saya Umi udah single parent ya? Iya benar, saya kan bagaimana akhirnya saya alhamdulillah saya punya skill menjadi terapis bekam. Oh. Saya pernah bekerja, akhirnya saya buka klinik. Aku enaknya nih ya, jadi host itu enaknya gitu loh pemirsa ya. Jadi nih ya, ini temen yang bisa bikinin baju ya. Kalau aku capek, Ini kesehatan nih. Jika kesehatan saya jadinya berilmu. Memang tuh cita-cita pengen jadi dokter dulu ya awal waktu masih kecilnya. Cuman kan umur mungkin udah nggak mungkin lagi saya ya. itu kena memang nggak senang dengan fisika, saya lari ke sosial, akhirnya saya masuk fakultas hukum. Jadi antara hukum dan bekap antara jauh bener gitu ya. Hukum kesehatan gitu. Akhirnya terlalu jauh, akhirnya ternyata memang ya panggilan jiwa Itu nggak bisa dibohongin ya. Mau lari kemanapun tetap aja kesehatan itu ternyata saya tuh panggilan jiwa. dengan saya membuat pasien saya sehat, saya ada kepuasan batin sendiri. Kayak terapi sendiri ya. Iya, Bu, ya? benar itu saya pernah ya pasien stroke saya tanganin 5 kali terakhir sama saya alhamdulillah sembuh. Alangkah senengnya hati saya nggak perlu materi tidak, tapi saya ada kepuasan rasa. Waduh, alhamdulillah ya Allah, aku lihat mereka sehat bisa jalan tuh, alhamdulillah benar gitu. Menjadi terapi tersendiri. Namun, nah Umi di Puan sendiri gimana tuh? Umi kemudian mulai tertarik menuju ke politik itu Iya, gimana tuh ceritanya? Umi setelah itu dari Puan dari lahir lagi, habis itu Umi setelah dari Puan banyak ya waktu itu sempat vakum ya waktu Mbak Siti Hajar sempat vakum ya.
terus akhirnya karena Umi menikah lagi, pindah ke Kota Bumi, akhirnya mulai jarang Umi itu Umi ditarik ke P3. Oke. Umi ditarik ke P3 di sana. Alhamdulillah jadi pengurus harian sekarang. Pengurus harian. Jadi apa Umi sekarang di Bandar Lampung ya Umi ya? Kota Bandar Lampung, jadi wakil ketua bidang kesehatan dan sosial. Tetap ada kesehatan ya. Tapi tetap ada sosialnya. Tetap apa namanya? Bawaan orok mas memang panggilan jiwanya emang ke situ kan ya sudah akhirnya bener-bener ya, ternyata tetap aja selaras jalan ya, meskipun dimanapun tetap yang tadi panggilan jiwa bawaan orok tadi itu ya tentang kesehatan itu bener-bener pada akhirnya tetap menyertai Umi meskipun Umi di dalam sebuah organisasi ininya politik gitu kan. Politik, tapi kita tetap kita mengangkat harkat martabat perempuan itu ya. Karena saya udah jadi partai saya sendiri juga karena saya lihat tuh perempuan itu terlalu gimana ya, jadi diskriminasi kan ya gitu ya. Yap. Mungkin karena dianggap tidak punya soft skill barangkali, hanya karena memenuhi kuota 30% perempuan itu sehingga banyak pemangku kebijakannya udah yang penting masuk aja deh, yang penting ada ceweknya gitu kan, yang penting ada perempuannya, jadi kita nggak menyalahi undang-undang. Nah ini yang begini ini nih yang harus dijawab dengan prestasi si perempuannya sendiri. Kalau menurutku itu sih benar nggak Kak? Iya. Nah kita balik lagi ke Endah. Nah udah masuk nih ya ke organisasi perempuan dan sekarang Umi juga udah di P3, Kak Endah juga sudah di PAN. Nah kan tuh dari organisasi perempuan menuju ke PAN itu kan ada proses tuh. Kalau Umi tadi kan ternyata setelah di Kota Bumi, Umi akhirnya ditarik ya. Umi ke Bandar Lampung. Ke Bandar Lampung lagi, kemudian ditarik ke P3 dan langsung dapat jabatan dipercaya untuk ngurus bagian dari pengurus hariannya P3 di bagian kesehatan dan sosial. Karena soft skill-nya tadi, aku yakin karena soft skill yang dimiliki Umi di kesehatan itu membuat Umi ditempatkan di situ. Artinya kan bukan cuma karena cewek loh, bukan karena cuma perempuan loh, ya kan? Nah, Kak Indah sendiri gimana? Udah di Perempuan Timur nih sama teman-teman. Jadi gini Mbak In, karena gerakan perempuan Lampung itu kan memang mendorong perempuan untuk meningkatkan kualitas diri, salah satunya melalui pendidikan gitu. Sehingga tahun itu saya juga mulai kuliah gitu. Kalau beda dengan Umi dari muda udah kuliah ya. Kalau saya udah punya anak 2 baru kuliah. Nggak apa-apa itu cukup. Aku tahu sih berasanya gimana. Iya, seperti termasuk wah luar biasa itu. Nah kemudian karena itu aku milih pendidikan gitu. Memang cinta dengan anak-anak, aku ambil yang PAUD gitu. Nah kemudian aku kan kerjanya di Yayasan Muhammadiyah Aisyah, sehingga jadi aktivis Aisyah. Aktivisnya Aisyah. Aktivis NA gitu ya. Nah kemudian dari itu mulailah dilirik oleh PAN itu karena berangkatnya melihat ada seorang perempuan bernama Indah yang nyil-nyilan nih, skillnya bagus nih kayaknya nih kalau mau dimasukin ke dalam partai PAN untuk dikader. Iya gitu kira-kira. Oke, tahun berapa tuh masuk PAN? Tahun 2014. Kalau Umi? Saya masuk ke PAN 2000. PAN, Umi P3. Kalau P3 saya 2020. Sempat di PAN Umi. Umi sempat di PAN. Sempat. Oke. Berapa lama di PAN waktu itu? Sempat sekitar 3 tahunan. 3 tahunan, kemudian baru masuk ke P3. Diambil ke P3. Iya. Ini kayaknya kawakan semua nih ya. Gak lama ya. Apa suka duka di politik? Waduh. Ya beda ya. Itu latar belakang kita di situ kan banyak berbeda-beda ya Mbak ya. Jadi situ ada yang dari latar belakang mana, jadi tuh ya biasa ada pro ada kontrak tuh biasa. Tapi bagaimana kita ngambil solusi untuk mendapat satu tujuan yang sama gitu. Solusi untuk mendapat satu tujuan yang sama. Nah ini kadang-kadang
Kadang-kadang menghadapi laki-laki Waduh. sendiri gimana tuh di sana? Iya, ya kita memang harus bisa tunjukin bahwa kita tuh tidak bisa semena-mena mereka tekan. Jangan hanya mereka sekedar kita datang hanya untuk buat teh, buat kopi atau konsumsi. Kita bukan tupoksinya itu. Bukan, gitu ya. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kita juga mampu duduk di depan mereka. Oke, ini dia nih. Indah sendiri gimana Kak? Suka dukanya? Iya, kalau dipandang sebelah mata pasti ya Iya, sama aja pasti. seperti itu. Awalnya tuh rata-rata gitu ya, Kak? Awalnya memang rata-rata pasti hanya untuk memenuhi kuota saja. Iya. Walaupun kita dipinang. Iya, Oh. memang seperti itu, tetap ada mindset seperti itu gitu. Sehingga ya sering-seringnya itu ketika kegiatan atau apa itu ya nanti gitu menghubunginya seperti itu. Oke. Dalam Suka misalnya semua orang sudah berjalan, tiba-tiba kita di belakang gitu baru dihubungin. kayak gitu, seperti itu. Jadi kan- Dipikir tidak bisa mengikuti irama pekerjaan barangkali ya, gitu seperti itu. Ada masih tetap ada anggapan yang seperti itu kan. Ya kita kadang dianggap kita keterbatasan waktu itu, Mbak. Ya, punya anak. Punya anak, harus ngurus suami, tapi Padahal kan anak itu kan urusan kita ya. iya, yang penting kita bisa manajemen Manajemen waktu. waktu. Bagaimana bagus, kayak saya maaf untuk suami saya juga mendukung. Iya. Jadi kalau saya bilang, ya saya pulang jam sekian, ya anak saya jemput. Alhamdulillah punya suami yang Iya. mengerti, gitu Iya, kan. seolah-olah ketika perempuan punya anak, dia mah udah punya anak, nggak bisa nanti susah ngatur. Iya, Duh, bisa. gitu sih. Yang Gitu, penting Kak Indah. kita jangan lari dari kodrat, itu aja. Nah, Kak Indah sendiri Kak, gimana tuh Kak? Setelah yang tadi dihubunginya udah telat-telat gitu. Kayak gitu sehingga kemudian saya juga berani menolak ketika Berani itu menolak. seolah-olah itu saya hanya dijadikan genep-genep kalau bahasa orang Jawa. Oh, ngegenep-genepin lengkap penderita. Kan pernah misalnya nih dalam proses pencarian saksi nih. Ketika mereka sudah bergerak, udah selesai, ibaratnya udah buntu, baru saya dengan keterbatasan waktu ya saya tolak mentah-mentah. Kenapa? Iya, kenapa nggak dari awal? Saya tidak dihubungi, Iya. kemudian dengan batasan waktu seperti ini baru diserahkan ke saya seolah-olah saya ini dianggap apa ya? Saya tolak kayak gitu. Jadi saya tidak lagi yang enggeh gitu, enggak. Jadi ya biar mereka tahu, harusnya ibaratnya dalam tanda kutip ada lah sopan santunnya walaupun kepada perempuan. Iya, Seperti betul itu. banget. Jangan seperti itu gitu, jangan menganggap nanti aja lah ketika ini udah belakangan lah baru dia ini dikasih tahu seperti itu. Berasa banget gak sih pandangan kaum lelaki ya? Memang tidak semua lelaki sih ya, ada juga laki-laki yang juga berpikiran egaliter juga kan. Tapi rasa banget nggak ketika kita ibu-ibu dilihat punya anak, punya keluarga, ingin masuk ke dalam partai politik itu rasanya dipandangnya sebelah mata. Iya, gitu nggak betul. sih? Itu yang dirasain sama Benar, Umi, awal-awal sama ya Indah begitu. gitu. Tapi karena kita tunjukkan kemampuan kita, mereka akhirnya respect dan kembali menjadi segan sama kita gitu. Oke. Bentar dulu kita tanya si Mas, ini minumnya Kak Indah udah dibikin belum? Udah ya? Kopi tadi. Tadi pesan kopi. Aduh lupa, ternyata Soalnya aku mau minum tuh gak enak ya. Pisangnya di situ. Kita minum dulu. Oke. Pisangnya kayaknya sebelah situ deh kan. Kita minum dulu, enak loh pemirsa. Beneran ngobrol podcastan di perempuan politisi Lampung Lada Damar ini kita santai tapi tetap ngomongin tentang agenda-agenda perempuan ke depan. Iya. Oke. Umi, Iya. balik lagi nih Umi. Oke. Umi tuh sekarang udah nyalak belum? Belum. Udah jadi alak belum? Belum. Tapi mungkin saya bakal dicalonkan dari partai saya. Oke, untuk 2024 ya. Iya. Siap Umi? Insya Allah saya siap. Waduh. Aku belum nanya nanti mau di wilayah mana. Karena belum. Nanti dulu. Kak Indah? Iya. Pengen? Kan sudah pernah. Udah pernah ya waktu itu ya? Heeh. Sekarang jadi alak anggota legislatif belum? Waktu itu belum berhasil. Belum. Sekarang mau nyalonin lagi? Nggak tahu. 2024. Tapi kira-kira misalnya dikasih kesempatan mau nggak? Karena gini ya Mbak ya, kalau perempuan itu kan kesempatan itu diambil atau tidak kadang-kadang banyak sekali pertimbangan. Utamanya itu pertimbangannya itu biasanya sih dari suami gitu ya Mbak ya. Maksudnya seperti kalau saya kan sudah punya pengalaman nih nyalek ya.
ketika kemarin itu, dan akhirnya belum berhasil sih gitu kan. Dengan kos yang segitu gitu kan, kalau suami ngomel kan kita jadi nggak enak loh, Mbak. Oh gitu ya. Benar. Kalau nggak ada dukungan Ini benar-benar curhatan emak-emak ya, dari rumah menuju panggung politiknya. Aku mau kulik-kulik lagi nih soal ini nih. Ini kayaknya ini memang dapurnya kita ini nih. Jadi itu gimana? Terus jadi harus strategi itu gimana? Nah itu belum ketemu sampai hari ini. Hari ya. ini begitu ngitung research belum ketemu karena kok kayaknya kosnya semakin tinggi ya. Oh iya, benar. Mau dapat sponsor gitu. Tapi sebenarnya suami mendukung. Mendukung tidak mendukung. Mendukung gimana ya? Gimana ngaturnya itu tuh? Kak Ida anaknya berapa? 3. Anak Ida 3, anak Umi 1. 1. Enggak nambah lagi Umi. Cukup. Kebetulan mau kebetulan sekarang anak Lagi saya program? ini bukan kebetulan kenal sama, sekarang udah ikut dengan abinya yang lama. Gitu. Nah, jadi saya sekarang tinggal berdua, maka saya ada kesempatan Oke. waktu lebih banyak. Iya. untuk keluar. Jadi bisa Iya. punya waktu lebih Lebih, banyak. iya. Nah, ini kan perbedaannya banget nih. Nah. Kak Indah dengan 3 anak, Umi dengan 1 anak, tapi anak Umi Sudah tinggal di tempat abinya. Mm-mm. Nah, memberikan peluang Iya. waktu yang sangat banyak ya buat Umi untuk terlibat di kancah politik perempuan Iya. ini. Sedangkan Kak Indah sendiri pertimbangannya kayaknya banyak dari Iya. A sampai Z. Iya. Anaknya 3, yang 2 masih kuliah kan. Yang 1 masih SD. Butuh duit banyak. Nah itu. Tapi misalnya nih ya, kan Kak Indah kan secara kapasitas tuh dapet ya, Iya. bisa ya, bukan cuman kaleng-kaleng loh. Ini caleg bukan kaleng-kaleng nih. Dia udah punya pengalaman berpolitik, pengalaman berorganisasi, punya skill yang bagus di situ. Kalau seandainya ada yang mau ngegandeng, bersedia nggak? Bersedia. Aku jual nih. Hai, ada Kak. Karena kita nggak bisa nutupin ya. Iya. Ya itu stop itu besar juga loh besar buat yang banget. itu. Kebetulan- Sini aja nggak apa-apa Om. Menurut ukuran kami besar banget. Sini aja nggak apa-apa. Sini aja nggak apa-apa. Boleh lewat aja nggak apa-apa, lewat aja. Itu lah enaknya podcast. Jadi bisa sambil minum. Iya, benar. Nah. Nyantai aja. Kayaknya gimana Kayaknya kalau misalnya kita nggak bisa ngebohongin lu ya soal sini. Waktu itu habis berapa? Kulik-kulik. Banyak ya. Iya, banyak. Mengganggu wilayah rumah tangga nggak itu? Iya, itu iya, masalahnya. Oke. Itu masalahnya karena mengganggu wilayah rumah tangga sehingga suami ya kayak gini loh, terusan udahlah jangan lagi seperti itu. Ada ketakutan nggak berhasil juga? gitu ya? Iya, gitu karena ternyata Jadi Om, apa ya? stabilitas terganggu. Stabilitas terganggu, terus kayaknya kok nggak ada ini ya perubahan gitu loh di masyarakat itu tuh ya tetap aja seperti ini kondisinya gitu. Karena terkait dengan serangan fajar itu loh ya kan, itu sudah jadi rahasia umum. Itu yang buat Iya. rusak ya. Itu bikin gusar kita. Iya, benar. Yang perempuan? Ya begitu juga. Banyak saya juga kayak dulu saya pernah TS-nya waktu pilkada Bandar Lampung ya. Pilkada gitu. Ya begitu saya lihat, waduh, kita suaranya tuh hilang. Kayaknya ini suara hati perempuan loh ini. Suara perempuannya yang Sekarang hilang. malah kita tanya ke masyarakat sekitar, kalau kita tanya nanti ini ya coblos ini, wah ini piro kan? Nah, Oh itu my ya. god. Kayak gini. Kemudian ada tambahan satu lagi Mbak, ada juga Ini mengganggu stabilitas ekonomi di Iya, rumah ya. iya. Di rumah ini catet ini ya. Yang kayak gini biaya kos di luar dari yang kita perhitungkan. Iya. Kemudian ada lagi nih, ketika kita lihat misalnya, kok sepertinya pesannya tuh kalau Alek perempuan itu kayak menjadikan tumbal ya. Iya, benar. Nah, gitu ya. Oke, Lebih oke, sering oke. kejadian seperti itu. Jadi kan sudah ada kengerian dari kalau dari diri sendiri sih bisa kita manage seperti itu ya. Tapi justru keluarga kita ya suami ya anak itu yang ketika melihat berita Alek perempuan yang seolah-olah kesannya ini jadi tumbal loh sebenarnya. Yang melakukan ini banyak loh, bukan hanya dia loh, tapi dia yang ditangkap dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Berarti ada ketakutan ketika misalnya jadi anggota legislatif karena perempuan Minoritas. minoritas ya. Jadi ini
orang-orang rumah yang yang ketakutan banget itu menganggap bahwa itu akan terjadi. Iya, ada kayak gitu. Dan itu jadi momok. Iya. Di tempat Umi juga gitu. Ya pasti kita ada kekhawatiran begitu, pasti ada ya. Cuman kita bagaimana kita mendekatkan secara ya kalau bisa hati ke hati ke masyarakat sekitar kita, terutama yang masyarakat lingkungan kita ya. Kita dekat. Cuman tuh coba saya dengar juga tuh, Mbak, berapa kalau saya tusukin dibayar? Waduh, saya bilang, waduh, saya bilang gini. Padahal tuh saya sudah bawa itu. Repot ya. Lalu kita pernah ya berada di posisi rumah itu kan pernah nih. Coba diingat lagi zamanan dulu sebelum mengenal yang namanya organisasi dan kemudian terbersit lah ya, terbersit niat ingin ikut terlibat di dalam kancah politik perempuan ini. Pernah nggak kita dihadapkan situasi yang begitu juga? Pernah. Pernah. Dan memang prosesnya panjang sehingga akhirnya bisa keluar dari ketidaknyamanan itu gitu. Jadi memang bagi perempuan itu ibarat orang melangkah. Kalau perempuan tuh banyak sekali ya pemberat-pemberatnya. Iya, benar. Beda dengan apalagi kalau saya sudah punya pengalaman mencalonkan diri kemarin seperti itu kan, selain soal kos juga ini juga ternyata ya masyarakat itu masih tetap menilai, bahkan ada seorang temen tuh yang bilang begini, siapa sih yang nggak kenal Indah Lestari gitu, yang nggak kenal Indah Lestari, yang begitu konsennya di organisasi sosial ke masyarakat, yang ibaratnya kalau soal membantu orang itu sudah biasa gitu, tetapi tetap kalah dengan koper, maksudnya itu koper duit seperti itu. Benar. Kayak gitu. Kemudian juga soal ini loh Mbak, kekuatan kadang-kadang kita itu diragukan, nanti jangan-jangan kalau nggak jadi kamu ngedrop terus merepotkan keluarga. Sepertinya dianggapnya kita bisa memanage emosi ketika misalnya seandainya kita kalah. Itu jadi beban keluarga. Iya. Oh my god. Gitu. Jadi ada kayak gitu kekhawatiran seperti itu. Itu ya tantangan kita tuh itu ya. Banyak, bener. Tapi sebenarnya menurut Kak Indah sendiri bisa nggak misalnya maju nih, Kak Indah maju, kemudian belum berhasil lah katakanlah. Apakah Kak Indah menjadi sangat melo terus di pojokan, nangis? Kalau saya kan 7 malam. Tapi memang ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu, bahkan ada yang tidak berani keluar ruang sampai 3 bulan tuh ada. Iya. Kalau saya gagal, saya akan bangkit lagi. Saya akan membuktikan bahwa penyebab kegagalan kalau namanya pilihan berarti kan orang-orang sekitar ya. Saya akan buktikan ke orang-orang sekitar bahwa nggak kamu pilih saya buat tetap bisa kuat, bisa bangkit. Hidup saya tidak akan hancur hanya karena karena tidak dipilih seperti itu. Karena banyak jalan lain yang Umi sendiri pernah mencalonkan diri sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Jadi baru mau tahun ini ya mencoba ya. Makanya saya ini sambil belajar juga. Tapi bener loh Umi dapat cerita dari Kak Indah ini kan artinya bisa siap-siap ya. Soalnya saya sudah punya teman yang begitu ngalamin suara dia sudah tinggi tiba-tiba diambil, akhirnya sakit. Astagfirullah. Sakit dengan pokoknya sampai ya drop gitu ya depresi. Kasihan. Iya, gitu. Kasihan saya dia benar-benar dia sambil nangis saya bilang udah harus kuat. Saya lebih parah dari kamu, pernah saya dihujat gimana tapi saya tidak bisa jatuh begitu saja. Kita harus luar biasa ya. Jadi tekanannya itu bukan cuma tekanan ekonomi tapi juga mental. Kemudian ini loh sanksi sosial itu loh yang luar biasa. Kita sering dicibir nggak sih tuh, makanya tuh nggak usah nyalak gitu kan, sok-sokan lu gitu kan. Ini tega banget ya kita digituin ya. Ini pembicaraan dari hati yang paling dalam loh teman-teman yang di luar. Karena gini, menurutku hak setiap orang loh untuk mencalonkan diri. Ya nggak? Iya. Benar. Kita tuh punya hak untuk memilih dan dipilih. Iya betul. Kenapa mesti ketika perempuan yang menjadi calon legislatif itu selalu ada embel-embel di belakang? Iya benar sekali. Selalu ada embel-embel di belakang. Ketika kaum laki-laki yang begitu, ya udah belum beruntung. Kalau perempuan, dibilangin jangan
nggak usah lah sok-sok gitu kan. Iya. katanya. Bahkan itu bisa datang kepedean. dari anggota keluarga kita sendiri. Iya, bisa jadi dari sesama perempuan. Iya. Oke, ini PR besar loh buat kita. Iya, benar. PR besar buat Iya. kita. Jadi kita berharap sih ke depannya perempuan calon anggota legislatif itu tidak dipandang Sebelah dari mata. situnya ya, Benar. tapi memang benar-benar skillnya apa, kemampuannya apa, dan bisakah dia memanage itu, Iya, bisakah dia kemudian berorganisasi, bisakah kemudian dia berpolitik, punyakah dia kapasitas di situ. Jangan hal-hal yang melekat karena punya anak, punya ini laju dituduhnya tidak bisa Iya. membagi waktu. Itu urusan saya, anak saya, keluarga saya, suami saya itu urusan kita dong. Betul, kita bisa manajemen waktu kita Betul, sendiri. jangan diutak-atik itu, karena kita Iya. punya manajemen waktu. Kayaknya ada nggak nih? Kita udah 20 berapa? 20 menit, 30 menitan nih kita nih udah ngobrol. Nggak terasa ya? Nggak terasa ya? Lumpiria itu ternyata enak, lumpiin politik itu enak ya. Ini orang-orang yang dari rumah dalam tanda petik nekat, tapi nggak juga, nggak nekat juga. Kalau dari ceritanya tadi mah memang sudah punya persiapan bawaan orok, terus persiapan itu apa lagi, dan kemudian ada di dalam partai politiknya masing-masing, PAN dan P3. Kak Indah punya pesan-pesan nggak yang mau disampaikan buat teman-teman perempuan yang baru memulai akan bergerak ya Iya, iya. dari rumahnya menuju ke panggung politik? Iya, ada. Ada apa Kak Indah? Jadi yang pertama bagi kawan-kawan yang akan memulai nih dari rumah ke panggung politik, yang pertama harus disiapkan tentu saja mentalnya dulu. Iya, betul. Gitu. Jadi kita harus punya mental yang tidak mudah patah gitu. Bahwa segala sesuatu itu ada dua kemungkinan buruk dan kemungkinan baik. Iya, Nah, kita pasti harus ya, kita nggak pernah tahu kan. nggak jadinya pernah dapet tahu. apa. Makanya kita harus bersiap untuk kedua kemungkinan itu. Jadi jangan terlalu optimis tapi juga jangan terlalu pesimis. Iya, betul. Gitu. Yang pertama disiapkan tuh harus mentalnya. Kemudian ketika ternyata yang terjadi adalah yang terburuk, maka Kita Sudah siap. siap. kita tuh sudah siap dan Iya. tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita itu nggak masalah. Yang jatuh itu bukan hanya perempuan kok, laki-laki juga Banyak. Banyak, betul. Yang nggak jadi Alek juga banyak. Iya, gitu ya. gitu. Kalaupun jadi juga kita harus bersiap ya untuk amanah. Iya, jadi harus membangun pikiran positif, entah itu jadi atau tidak, maka pikiran positif itu yang harus dibangun. Oke. Kalau Umi? Hampir sama juga dengan pendapat Mbak Indah. Tapi saya juga kalau memang seandainya ya Jadi saya akan memperjuangkan hak-hak perempuan itu, perempuan dan anak saya akan perjuangkan. Oke. Karena pengalaman tadi ya. Pribadi saya juga iya. Dan pengalaman itu mengajarkan banyak sekali. Iya, untuk jadi ya pengalaman kita itu ya sebagai cerminan kita untuk menata hidup kita ke depannya. Betul. Terima kasih buat Kak Indah, Umi. Iya. Aku ingin ke klinik bekal. Ayo. Kayaknya sakit nggak sembuh-sembuh ini. Jangan-jangan sakit hati. Enggak. Ya teman-teman, para perempuan di rumah, baik di tempat pekerjaan, asik banget ngobrol di Bincang Perempuan Politisi Lampung bersama Lada Damar. Tapi kita harus pamit undur diri ini. Nanti kita ketemu lagi di session yang sama. Saya Ini Zakaria, Saya Mbak Indah. Nadia. Umi Nadia. Dadah. 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 Sampai jumpa lagi.